Kebanyakan kita itu keliru dalam berdoa, dalam sholat. Saya tidak mengatakan keliru karena tidak tahu, tidak. Tapi kita kadang memformat sholat hanya kewajiban, bukan menjadikan sholat sebagai kebutuhan. Kegiasa kebutuhan. Ia nabi tanamelo jokah ina masempajang. Ia nangka susah noloi masempajang. Ia nangka melo naputuskan nabimbang masempajang. Ia nangka matakot-takoi masempajang. Magai karena sholat adalah solusi semua masalah. Cuma kadang ini masalah ni ko masempajang. Na sebab magai deni runtuh pak bungan na sempajang. Ia kongka aga-aga melo tilau alaki wajenne napaki masempajang. Sempajang aga sana sampaja sunnah haja. Malam may tepat ta alaki wajenne ta sempajang. Sempajang aga sana sampaja sunnah mutlak. Melo ki joka alaki wajenne sampaja sunnah ki. Sempajang aga sana sampaja sunnah musafir. Apa iya ko pak doangang ia ko so salasa ta joka arabata rewa dia penilapor. Karena malaikat cuma melapor itu 2 kali, hari Senin dengan hari Kamis. Ya ko melapor iko siningi si Kamis sih. Jadi doa hari Selasa Rabu itu tidak dilapor, hanya dicatat. Makanya milawi nabi tapakakasa untuk bisa langsung tanpa melalui perantara malaikat. Itulah sholat. Di sinilah banyak orang keliru. Pura pimak beresalah napa milau dong. Pada kotomat talipong, mate mani talipong yang napa ki milau. Nama-nama ikut. Komeki lo Jakarta, wadingi mangoto tapi nulis siulah kina paletu. Meki maka pelawe, 2 ngaso 2 peni. Tapi komeki masih jam pesawat ki, hanya 3 jam, 2 jam. Tapi ya komeki malah si atalipongi. Itu paling cepat. Nah, telepon dalam doa itu adalah sholat. Apa iya kau milau doang? Kami kata salah paham pak. Mas sampaja subuh milai sepeda, mas sampaja loro milai motor, mas sampaja ngasra milai oto. Nah dia pernah lapor, malaikat, napi na catat, nasa kami si pinje walapor. Kenapa berubah-ubah? Maka Imam Ghazali komiku terima doamu, 40 sona 40 nina, ajak merubah. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Insyaallah. Netanya cakar dulu, Bu. Saya ndak lama lagi nih, ini penyiksaan ini. Saya lanjut karena ketika Rasulullah sampai ke langit ke-7 itu malaikat Jibril tidak bisa lagi melewati tempat itu. Jadi materuk Nabi temen reko sidratil muntaha dan malaikat Jibril tidak bisa ikut. Tapi kan Nabi minta nilawi Nabi malaikat Jibril tetap mendampingi. Bahkan 350 sayap malaikat Jibril dia gerakkan edenu leli wangi langit ke-7. Sehingga dia mengatakan, ya Muhammad, ketika aku lewat dari tempat ini maka aku akan hancur. Imam Ja'far dalam kitab Barsanji itu menulis anta nurun fauka nurin. Itu maknanya bahwa Rasulullah Nabi Muhammad itu cahaya, tapi dia masih di atas cahayanya malaikat Jibril. Jadi yang dimaksud nurun fauka nurin bukan Allah dengan Nabi Muhammad, bukan, tapi malaikat Jibril dengan Rasulullah. Pak makadai Nabi tak bisa masuk ke Sidratil Muntaha, malaikat Jibril tidak bisa. Aganasa Nabi tabatuna siolo si Bapong Allah Ta'ala at-tahayyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Maka dari pong Allah Ta'ala assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka dari Nabi ta assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ada 3 kalimat ayat tapasi sambungi kota baca. Nah sebab magai at-tahayyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah itu kalau Rasul Nabi tepo ada itu. Aga jawaban pong Allah Ta'ala assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Aga nasa Nabi ta assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nah rantai tau pandrita ya. Nigi bacai at-tahayyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Itu setara dengan pahala haji dan umrah 1 kali. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu setara dengan pahala
ketika kita berhadapan langsung dengan Rasulullah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Pada apalanna nareko isya raimana ngisininna walinna pung Allah Ta'ala. Maka inilah 3 kalimat yang mestinya betul-betul dijaga ketika kita ucapkan itu. Kemudian maginang ke kalimat fil alamina sebelumnya, kama shallaita ala Ibrahim. Saya dapat dalam satu risalah wattunna rewa nabita ketemu Nabi Ibrahim, aganasa Nabi Ibrahim asalanga Muhammad pokok umat. Ia kona bali salahku ada syafaat pahala juga menunggunya dariku. Jadi angkat tu hadiah puluk Nabi Ibrahim. Makanya kita baca kama shallaita ala Ibrahim. Itu sallallahu Nabi Ibrahim lokoidi. Karena kita adalah cucunya. Makanya tabaca. Tapi namode tabaca ya roh. As-sato sampajangnya. Cuma kalau kita baca itu kita dapat pahala tambahan nanti syafaat yaumil akhir. Oleh kena pangulutan Nabi Ibrahim. No inabita ke langit ke-6 ketemu Nabi Musa, itu juga yang ditanyakan salat. Tapi apa yang terjadi, Pak? Ternyata Nabi Musa dengan pertimbangan na angka makadah na sure Nabi tamalolisu supaya mengurangi. Kalau dalam tarekat tidak. Nabi Musa itu ingin menikmati wajahnya Allah di dalam nurnya Muhammad. Nah sebab Nabi Musa dengan karena siruntu pun Allah Ta'ala nilau tapi tidak bisa. Karena Nabi Musa tidak mampu. Nah sebab okwilino melom mitai. Tapi Nabi kita melihat Allah di mana? Itu di Sidratil Muntaha. Maka degur takali sidendreng di alam mustawa Rasulullah memandang wajah Allah dengan sempurna. Makanya maka dia Nabi saya dikasih 3 ilmu oleh Allah ketika Isra Mi'raj. Yang pertama harus saya sampaikan kepada umatku. Yang kedua boleh saya memilih, boleh saya sampaikan, boleh tidak. Yang ketiga saya tidak boleh menyampaikan sama sekali ilmu itu. Itu yang disebut dengan ilmu sir ilahiyah. Siruntu inabita pun Allah Ta'ala. Tapi tidak pernah diceritakan Rasulullah mengatakan bahwa wajah Allah seperti ini. Padahal Nabi melihat dengan sempurna. Kenapa? Karena itu ilmu sir ilahi yang tidak boleh dibuka. Angka pak disangang, nah bukan Nabi tadi sahabat yang lain, tidak dikasih sahabat yang lain. Sayyidina Ali ditalaki kalimat la ilaha illallah 3 kali, sahabat yang lain tidak. Ibnu Abbas dikasih sanad Fatihah 1 napas untuk menjadikan sebagai obat, sahabat yang lain tidak dikasih. Angka sahabat boleh makutana fa aina Allah ya Rasulullah ken rimon pun Allah Ta'ala akan sanabita wallahu alal arsy istawa ya pun Allah Ta'ala ya seimon roko arsa. Belum jauh meninggalkan tempat duduknya orang ini, datang yang lain bertanya, ya Rasul fa aina Allah akan sanabita wallahu akrabu min hablil warid ya pun Allah Ta'ala lebih mencawi ni ra'alomu. Pertanyaan sama tapi jawabannya berbeda. Kenapa? Karena Nabi tahu ahli syariat mesti diberikan ilmu syariat, ahli hakikat mesti diberi ilmu hakikat. Makanya Nabi dengan jawaban yang berbeda. Kenapa? Karena Nabi boleh memilih siapa yang bisa dikasih dan siapa yang tidak. Itulah ilmu hakikat. Tapi sir ilahiyah tidak boleh. Makanya itu sampai tempat taupan rita yang kedua telu pak disagana subuh. Bukan karena ilmu itu diharamkan, tidak, tapi menjaga supaya orang tidak salah paham. Iya. Kemudian saya dari NU Pak, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika mengatakan Rasulullah melihat Allah ketika dia di Sidratil Muntaha, apakah Allah ada di situ? Kita di Ahlus Sunnah tidak, karena wa huwal latiful khabir. Allah itu tidak bertempat. Jadi komakadaki angka koroh, berarti itu sudah keliru, keluar dari kaidah itu. Jadi bagaimana memahami? Maka itu pandrita, maka da okui Sidratil Muntaha napanita kong Allah Ta'ala. Berarti apa? Pada komakadaka menreka aku copok na kubana masjid Nurul Ihsan Layang. Oko kak copok na kubay materu kak loko manareh. Di menara saya melihat bulan. Apakah bulan ada di menara? Tidak. Tapi untuk melihat bulan mesti kita di menara. Tapi bulan itu masih jauh. Maka mati rupong Allah Ta'ala. Okui Sidratul Muntaha nabita.
Nappanai tapung Allah Ta'ala. Tapi apakah Allah ada di Sidratil Muntaha? Tidak. Itu jauh. Cuma di situ tempat baru bisa melihat Allah. Ada yang lebih parah, maka Allah turun di sepertiga malam. Wah, jadi masalah. Ya kau makadaki noi puang Allah Ta'ala kolino sepertiga malam, Allah paling capek dan tidak pernah terisi aras. Nah sebab Papua, Makassar, Jakarta semua beda 1 jam. Ya kau noyo kau Papua 1 jam kemudian turun di Makassar, 1 jam kemudian turun di Jakarta. Bagaimana memahami? Allah tidak turun. Apanya yang turun? Ini ada balon, Pak. Balonnya tetap di plafon, tapi cahaya balon yang turun ke lantai. Apa maknanya? Ketika dimatakan bahwa rahmat Allah yang turun di sepertiga malam. Itu. Jadi kalau kita di Ahlus Sunnah memahami seperti itu, jadi bukan bahwa Allah bolak-balik. Wah, itu jadi masalah. Itu. Kemudian saya masuk ke sholatnya, sempajangin lah. Ini karena saya buru-buru ini penyiksaan ini sudah jam 10 malam ini. Sempajangnya kan ada 2 kaidah, Pak. Saya sering sampaikan begini, Pak. Degaga pakak kasa wat dingi pakai langsung si betu puang Allah Ta'ala tanpa perantara, hanya sholat. Semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu bisa dicampur. Hanya satu ibadah yang tidak bisa dicampur, itu sholat. Ia koma puasa itu nama nonton televisi, itu puasanya tidak batal. Tapi kalau sholat nonton TV pasti batal. Ia koma laksanakan ibadah haji tahu cerita ataupun makan, hajinya tidak batal. Tapi ketika kau lakukan itu ketika kau sholat, maka pasti batal. Artinya apa? Satu-satunya ibadah yang tidak bisa dicampur dan tidak bisa diganti, mewakilkan pun tidak bisa. Ya kau haji bisa badal haji, puasa bisa dengan fidyah, zakat anak kita bisa bayarkan. Tapi kalau sholat itu tidak bisa. Magi sampajangin mancaji pak kasih mutlak, tidak bisa dicampur. Ya kenewat dingi pak tahu jamangi magampang. Ipodak balak kaita maka dah laono kantor ya pemasang pejaloro kedua upatuji ko cicang. Kalau gitu tidak bisa. Orang meninggal tidak bisa digantikan ini. Kalau puasa bisa, haji bisa badal. Itu bahayanya sempajangnya, Pak. Dan sholat itu cuma 3, Pak. Adaan, yang kedua qadaan, yang ketiga iadatan. Ya kumakadaki adaan berarti watunah, ya kumakadaki qadaan berarti tanya watunah, ya kumakadaki iadatan berarti mengulang. Biasakan mas sempajang jadi dia masih selesai ki beresalah masih kiri. Tiba-tiba ada 2 orang masuk sholat berjamaah, sholat duhur sama dengan sholat yang kita kerjakan tadi. Kita boleh ikut kembali, lakukan untuk mengambil pahalanya lebih besar karena berjamaah. Niatnya bukan adaan, bukan juga qadaan, tapi niatnya iadatan, mengulang sholat untuk mengambil pahala yang lebih besar. Jadi itu sempajangnya telumi, adaan pada waktunya, qadaan tanya watunna, iadatan mengulang sholatnya. Jadi kuncinya hanya begitu. Eko mas sempajang isi tongan nak kaidahnya cuma di situ, Pak. Jadi ini menibawang, ya watunna ya adaan, ya tania qadaan. Kalau mengulang iadatan. Karena Nabi pernah menyuruh sahabat bersedekah. Maka dah purani mas sempaja maka Nabi taniga melo mas sedekah. Tapang ke sahabat, ya Rasulullah. Ke Nabi ta iqamat, kemudian kita sholat sama-sama. Agak sana sahabat, ya Rasul, saya sudah sholat. Nabi mengatakan, makanya saya mengatakan siapa yang mau sedekah. Karena saya tidak mau sholat sendiri, supaya ada kau sedekahi aku dengan berjamaah bersama. Jadi boleh itu, Pak. Tapi tidak boleh jadi imam, hanya boleh jadi makmum. Itu kaidahnya sederhana sebenarnya itu. Kemudian kega magampa kau sampajang ijama, Pak. Ini yang saya ambil simpelnya. Kedua mito antabudallah ka'annaka tarahu. Kalau tidak bisa fa innahu yaraka. Kedua mi antabudallah ka'annaka tarahu, sampai pomu pada komitai. Artinya itulah yang dipakai naik. Ya kata tahu mas sampajang alina metome menre. Dia yang as-salatu mi'rajul mu'minin, Allahu Akbar. Itu agak lama karena dia butuh perjalanan jauh. Ni tapi alena si Allah puang Allah Ta'ala na pernah singkeru kata derek.
Walaupun nanti ada yang pakai 2 jari untuk menekan di sini, itu ada kuncinya kan. Kemudian ada yang tidak pakai itu. Kalau tidak bisa, kama kadamina bitta, fa illam takun tarahu, ya kodemul layaro, fa innahu yaraka. Ya kibano makadanai takapong Allah Ta'ala. Sama kalau ada CCTV, bahwa Allah melihat saya ruku, Allah melihat saya sujud, Allah mendengarkan saya. Tidak usah naik ke atas. Ada dalilnya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Yang kedua dalilnya, wallahu aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat lehermu. Jadi angka tu tahu mendre iko masampajang ni. Angka tu tahu dia hanya merasa disaksikan oleh Allah. Ini menikah kami tak pakai. Ya kau silada ki mendre yakin bahwa dilihat kayak ada CCTV. Itu merasa dilihat. Makanya 2 kaidahnya. Anta'budallah ka'annaka tarahu, kalau tidak bisa fa innahu yaraka. Itu kuncinya sederhana. Kemudian ada biasa bertanya, Pak Ustaz, lepas-lepas peringat aku, sedikit lepas lagi, sedikit lepas. Begini kuncinya. Jangan kita yang melekat. Saya ulangi. Aja naidi madepe. Tapi minta Allah supaya kita masuk dalam genggamannya. Walengi contoh. Ya kau joka ke isi bawa anak tak na alena makatani wilimatta, itu akan mudah lepas. Nah sebab alena makataniki. Kalau dia lali lepas lagi, lali lepas lagi. Tapi untuk tidak lepas, ini makatani limana. Artinya apa? Ketika kau yang menghadap itu agak susah, tapi minta Allah yang menyeliputi kita, maka itu tidak susah. Kayak magampangi merasakan kehadiran Allah supaya kita diliputi. Kama komiro. Jadi angka makie ni malagi peringeran kung Allah Ta'ala. Ni patata i peringeran yang rilalan na ati kung Allah Ta'ala. Ni malagi hidayah kung Allah Ta'ala. Nasabak tidak ada di dalam kemampuanmu, maka illau bawan ni na alena de na lepa. Coba kan, itu yang paling gampang. Yang susah itu karena kita mendekat. Mas sumutamu kadang sudah goyang-goyang begini masih lepas. Tapi minta kepada Allah supaya dia tidak melepaskan kita dalam genggaman rahmatnya. Makanya itu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wala ta'at. Kan dia yang pegang. Maka taniri buka yati tutu eti kalena. Patami tapai pasui tapai kangalena. Peringerangnya lena mato maka taniri. Makanya minta ke dia supaya dia tidak melepas. Aja naidi susah karena kita yang lepas, tapi minta supaya dia menyeliputi kita dengan rahmatnya. Itu kalimat sederhana. Kemudian kesimpulannya, ini sambil kesimpulan. Ya rosampajangekan makipa apa selang nomor si digarakan, nomor 2 peringeran, nomor 3 baca. Iya ko peringeran na rubah ahlak. Jadi yang kau tahu mas sampaja dena berubah ahlakna, matau tahu nga mas sampaja pacecer matoi, matau tahu nga mas sampaja makalasi matoi, pas sampaja korupsi matoi, tanya bacaan na masalah, peringeran na kurang. Karena kehusuan akan merubah ahlak. Tapi ya kau malampe ibaca tak mega palana. Samakin malampe bacaan samakin mega palana. Apa 150 si di hurupu. Tapi ya kau manca jimang aja malampe. Kenapa? Nabi tidak ingin sholat itu menyiksa. Jangan sampai agama yang disalahkan. Nabi tidak mau. Jadi ya tosi ko garakannya makanja agak pengaruhna itu akan ada kekesehatan. Tapi jangan sholat karena pakai gerakan untuk sehat, jangan. Nanti kalau sakit-sakitan jadi masalah, maka ada topik gagunana. Oh, itu tidak. Hanya hikmahnya bisa untuk kesehatan, tapi itu bukan pokoknya. Cuma upasangi. Ini yang masuk dalam inti sholat. Yaitu sampajangekan pokok nami makadami ni miftahu kulli khair. Pak goncinna sininna deceng. Berarti degaga angka na pakasiwet ta kodeta sampajang. Puasa enolo, sakka enolo, baca Quran enolo, sikiri enolo, pasidaka enolo. Iya kodeta sampajang
Nolo tambah nolo tambah nolo tambah nolo tambah nolo tambah nolo tambah nolo tata nolo. Mapuasa ki nolo, mapasusa ki nolo, masikiri ki nolo. Apa? Dia tidak ada nilainya. Tapi aku mas sampajangi cidi. Mapasusa ki tambah nolo 10. Mapuasa ki tambah nolo 100. Masumbangi tambah nolo 1000. Jadi ia penangka angka na yellow mundre kota togang sampajangi. Ia na degaga ia nolo mataru. Namo sisa buko nolo ikali nolo tambah nolo tambah nolo tambah nolo tata nolo. Tapi nanti ada nilainya, makanya disebut miftahu kulli khair. Pak bukana sininna deceng. Jadi aku meki angka nilainya sampajang. Itu aja kuncinya Pak. Makanya ya na sampajang mo tae mamada ini Pak. Ya upau angka pasan na guru takali sidendre. Maka daka aga isa na sampajang yang puang. Na sengaja na isa na namakuta nama na. Namo oli na mimulolong aku mujamamun. Yang kedua, maka daka kega piyasang isa sampajang. Nah saya tu sampajang nang ina isa manang itu. Bacaan isa, paringerang isa, garakan isa, nasaba angka mana tu barakan. Tapi ya komelo isa si tongan-tongan na sampajang itu paringerang. Paringerang ha? Isa si tongan-tongan na. Akimis sholat li zikri untuk meringerang. Tapi napasang yang gurut tak. Ia kodemu lepas suku ide na marigaga. Yang pai ko pura ki maberesala baca ki istighfar akatallu. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Magi na katallu, tallu kesalahan na, tallu dosa na tau masampajangi. Dosa lapas yang tidak benar. Dosa ucapan itu lapas tadi, dosa ingatan yang tidak khusyuk. Dosa gerakan yang tidak sempurna. Nasabak tallu kesalahan tak, makanya istighfar ki 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahu ala kulli syai'in qadir. Magi na 10 mangaribi ka 10 ko subuh. Maka dia nabitta namo pa degan na busawe ko tasi dosamu. Ang katina dampangin po Allah Ta'ala. Yang ketiga, kenapa kita baca Allahumma ajirni minan nar? Itu pasannya neraka. Waktu na tamaranaka nabitta mitay kadang kulalan na neraka. Kemudian keluar, teti we matan na nabitta mingerang umakna. Neraka bertanya, apa yang membuatmu sedih? Agak patari ko Muhammad. Maka nabitta umakku nawanaway. Ang kagawad di nabaca umakku na din natamok ko. Tanya malaikat ay natanay, neraka memat to. Aga jawaban na neraka. Podang yung umakmu Muhammad. Dia membaca Allahumma ajirni minan nar. Salah semarat. Aku akan menutup pintuku sehingga dia tidak masuk. Di riwayat yang lain mengatakan 7 kali. Makanya gurutan na bagi 2. Ya ko subuh si bawa mangaribi akapitu. Duhur asar isya 3 kali. Magi dibaca katalu na sabak mebo wasiat na neraka. Allahumma ajirni. Tapi kalau saya jangan baca itu. Yang dibaca Allahumma ajirna. Nasabak yakonni jadi ditami. Yakonna anak-anak istri orang tua diikutkan. Iya. Jelas dalilnya ku ampusakum wa ahlikum nara. Jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Kan makir. Itu ulama kita. Sebenarnya saya juga dapatkan itu di kitab risalah. Ini penting. Untuk sholat subuh itu sholatnya Nabi Adam. Maka dari patareka sampajanna tubuh lahirat si babateng ya sampajan loro sampajanna Nabi Ibrahim. Apa tu nasabak sujud 4 kali itu. Magai isa na to ya tu sampajan loro si tonganna dari Nabi Ibrahim. Sampajan asara sampajanna Nabi Nuh. Nabi Yunus mangaribi sampajanna Nabi Isa, sampajan Isa sampajanna Nabi Musa. Tapi apa yang kita minta? Sholat subuh ya kongka aga-aga de tule lepa pulo ko masalah sujud pacapuran na sampaja subuh tonri mangilaw iya kodena ganna pakalinota marajing angka bija-bija masih sekolah tidak cukup harta yang kita pakai khawatir angka nak tamele wajah sekolahna metu pakai mangongkos sujud pacapuran na sampaja loro tonri mangilaw iya ko indra de tule wajah sujud pacapuran na sampaja ngasara tonri mangilaw ia kong katau palamura nyawa padirangi ati sujud pacapuran na sampajang mangeribe tonri mangilaw aja nalapak ngilila oku itu pak bukan nama nangiyat nareko na pusai ki jama-jamang dangkangi rogi ki angka gaga tajama cia selesai sujud pacapuran na sampajang ngisai tonri mangilaw na bukarangi lala pong Allah Ta'ala ko tu makanya 5 salat pada lekti tonri mangilaw iya. Ya kode itu le makara de ule mingaranya tu stas angka
okoni sampajange sini na sampajange. Nabi Sakaria wa huwa qaimun yusolli matangangi tatto mas sampajang aja lalo tapura mak beresala napaki milodong terlambat ki. Kebanyakan kita itu keliru dalam berdoa, dalam sholat. Saya tidak mengatakan keliru karena tidak tahu, tidak. Tapi kita kadang memformat sholat hanya kewajiban, bukan menjadikan sholat sebagai kebutuhan. Kegiasa kebutuhan. Ia nabi tanamelo jokah ina masampajang. Ia nangka susah noloi masampajang. Ia nangka melo naputuskan nabimbang masampajang. Ia nangka batakot-takoi masampajang. Magai karena sholat adalah solusi semua masalah. Cuma kadang ini masalah ni ko masampajang. Nasabak magai deni runtuh pak bungan na sampajang. Ia kongka aga-aga melo tilau alaki wajenne napaki mas sampajang. Sampajang aga sana sampaja sunnah hajja. Malam may tepat tak alaki wajenne ta sampajang. Sampajang aga sana sampaja sunnah mutlak. Meloki joka alaki wajenne sampaja sunnah ki sampajang aga sana sampaja sunnah musafir. Apa iya ko pak doangang ia koso salasa tajoka arabata rewa dia penilapor karena malaikat cuma melapor itu 2 kali, hari Senin dengan hari Kamis. Ya ko malapor iko siningi si Kamis sih. Jadi doa hari Selasa Rabu itu tidak dilapor, hanya dicatat. Makanya milawi nabi tapakakasa untuk bisa langsung tanpa melalui perantara malaikat. Itulah sholat. Disinilah banyak orang keliru. Pura pimak beresalah napa milau dong. Pada kotomat talipong, mate mani talipong yang apa ki milau. Nama-nama ikut. Komeki lo Jakarta, wadingi mangoto tapi nulis siulak kinapa letu. Meki maka pelawe 2 ngaso 2 peni. Tapi komeki masih jam pasawa ki, hanya 3 jam 2 jam. Tapi ya komeki malasi atalipongi. Itu paling cepat. Nah telepon dalam doa itu adalah sholat. Apa iya kau milau doang? Kami gak tahu salah paham pak. Mas sampaja subuh milai sepeda, mas sampaja loro milai motor, mas sampaja ngasar milai oto. Nah dia pernah lapor malaikat, napi na cata, nasa kami si piye walapor. Kenapa berubah-ubah? Maka dia Imam Ghazali komiku terima doamu, patapulo sona patapulo nina, ajak merubah. Ijabu 240 yauman mania. Ajak merubah. Pada kong kanata mak belikan kasapeda, mak belikan kasapeda, mak belikan kasapeda. Patapulumnya sona to 5 kada mak belikan kasapeda pasti tal dengan sepeda. Apa makaraki macin na togang. Tapi ia ko makade mak belikan kasapeda rewengi mak belikan ka motor-motor. Arewesi mak belikan ka es krim. Pasti tal yang es krim supaya mamakoi. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ini anak-anak hanya melihat sesuatu yang sesuai keinginannya. Makanya kenapa doa ditutup wa isa salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watada izadaan. Ada kalimat izadaan. Apa angka tahu mengilau tapi tidak istiqamah. Maka Imam Ghazali apatapuluh masona de murubai naleko pengalata. Itulah makna Allah malu kepada hambanya ketika dia meminta dan dia tidak memberikan. Kenro ilau aja ni saliwa sampajang. Ya ko suju pacapurangi tilau yokoro. Tapasi batui ya kota dengan peringarange angka di mubayat okon itu makan jala da ilau ketika di situ kita minta insyaallah kan angka je doa to doa musafir kai baca to pemeki joka kenapa sholat sunah musafir nah sebab kalau berangkat hari Selasa pulang hari Rabu dia penilapor nangka ni rewa kan makanya malaikat ya kami si piwal lapor makanya ibu-ibu majelis taklim saya kasih tahu kalau suami tak selingkuh, jangan coba-coba berdoa. Ambil air wudhu, kemudian sholat sunnah hajat. Di dalam sujud kita meminta. Langsung sifat bicara kita Allah Ta'ala. Aja na malaikat eta pake. Apa iya ko malaikat mata aja gila tu so kami sih na pernah lapor. Ya ko macan ringan so satu, man rasa ki. Mesak kawi dia penilapor. Dari situlah Nabi minta berikan aku alat yang bisa dipakai umatku tanpa menunggu lama karena dia bisa bicara langsung dengan engkau. Itu yang disebut dengan oleh-oleh Isra Mi'raj. Padahal tujuan Isra Mi'raj bukan sholat, bukan. Ya kau makadaki Nabi telah memeraja sampajang tujuannya bukan. Ayat menyebut linuriyahu min ayatina untuk memperlihatkan bukan menceritakan. Degaga Nabi minta rupa nepong Allah Ta'ala secara langsung. Degaga Nabi dapi sidratil muntaha
Naitamana lon nalino si bawah tingkatan nalayawa kecuali Rasulullah. Makanya disebut linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, bukan menceritakan. Semua nabi diceritakan tentang Allah, tentang neraka, tentang surga. Nabi tidak, tapi diperlihatkan semuanya. Itulah tujuan Isra Mi'raj sebenarnya. Tapi maaf yang kesampaian Ustaz, nah kalau tujuannya makumi matoi. Kalau ada orang pergi umrah, pulang dari umrah, apa yang ditanyakan? Tidak mengatakan kau sholat apa, tapi akan aku tenang, akan bawah. Coba, akan bawah. Koi samsam, akan bawah. Cila. Tidak pernah ditanyakan ibadah apa yang kau lakukan, kau ziarah di mana, tidak pernah. Angkat tahu boleh Malaysia, akan aku tenang, akan bawah. Milo. Orang Sidrap dari Makassar ditanya, akan bawah roti maros. Kan itu. Jadi semua yang ditanyakan adalah oleh-oleh, bukan tujuan pokoknya. Dan Nabi pun demikian. Makanya Nabi ketika ditanya, agan aleko, maka Nabi sempajang. Tapi Nabi Ibrahim tidak bertanya apa yang kau lihat. Padahal Nabi diundang linuriyahu min ayatina, bukan untuk sholat sebenarnya, cuma hadiah itu sholat. Ini penting saya sampaikan supaya kita tahu bahwa di mana tujuan Isra Mi'raj sebenarnya. Kan Nabi tegunda gulana kan. Penutup. Ini penutupnya. Saya hanya sampaikan 4 hal. Jangan tinggalkan ini. Yang pertama istighfar, karena pasti sampai ke Allah. Yang kedua sholawat, karena satu-satunya ibadah yang punya 3 pintu itu cuma sholawat. Pintu rahmat dari Allah, pintu ampunan dari malaikat, pintu syafaat dari Rasulullah. Itu cuma satu, sholawat. Dan sholawat sudah mengandung istighfar. Jadi aku makadaki Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ku Allah Ta'ala masalah walau kuridi ke 10. Apa maknanya? Rahmat Allah 10 kali ke kita. Padahal satu saja rahmatnya itu sudah cukup untuk dunia akhirat. Yang kedua, malaikat salawat. Apa salawatnya malaikat? Bukan Allahumma sholli ala ummati Muhammad. Agak pelik. Memohon, epuang, tak dampengi umat Nabi Muhammad, permohonan ampun. Makanya dia jadi istighfar. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad, siapa yang salawat kepada Nabi Muhammad akan dikirim oleh malaikat langsung sampai ke Rasulullah. Apa isinya? Syafaat. Makanya upasangi Pak, 2 mi patame suruga teh tanya sempajang. Patame suruga tanya sempajang. Tanya to puasa, tanya to pasidakah. Agak patame te suruga 2 mi. Ia kota nia pamase syafaat. Kenri pole pamasebe, sholat bisa kita dapat dari situ. Makanya kuncinya ulama cuma bilang begini, namo maga rajanna dosamu, kono masimu kupung Allah Ta'ala tata ko salama. Tapi namo maga bicu na kesalahanmu, nareko nadili kupung Allah Ta'ala tata ko man rasa. Dari situlah kenapa ulama tarekat mengatakan ilahi anta maksudi waridaka anta matlubi. Nasabak de na barani malalu pahala, tapi dia hanya meminta rahmat. Kemudian yang kedua, agapi pertama ke surga, syafaat. Peko carana, makanya ibadah 2, haji wajib, umrah sunnah. Haji untuk rahmat, umrah untuk syafaat. Puasa wajib, ada puasa sunnah. Puasa wajib untuk rahmat, makanya tidak disebut itu pahalanya. Tapi puasa sunnah itu untuk syafaat. Sholat wajib, sholat sunnah, makanya semua ada turunannya. Zakat wajib, sedekah sunnah, syahadat wajib, sholawat sunnah, haji wajib, umrah sunnah, puasa wajib, puasa sunnah. Karena Nabi satu-satunya orang yang dikasih otoritas memberi syafaat, maka diberi pengakuan ibadah supaya dia bisa menyelamatkan kita. Jadi aja tercapai sampai sunnah nasaba itu lah loko syafaat aja to tercapai sampai perlu nasaba ok itu lalan napa masewe. Maka kerjakan dua-duanya, pasti kita dapat. Itu kuncinya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.